Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya CP Erlangga, salah satu mahasiswa di Universitas Malikus Saleh dengan jurusan Agribisnis angkatan 2020. Sekarang saya berada di semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penjelasan saya mengenai materi pemilihan ide bisnis guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang saya ampu sekarang, yaitu mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Awal untuk memulai sebuah usaha bisnis, diperlukan sebuah ide untuk membangun sebuah usaha ke depannya. Ide bisnis adalah sebuah respon seseorang, banyak orang atau suatu organisasi memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, seperti lingkungan pasar atau masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang atau usaha bisnis. Ada beberapa sumber untuk menentukan ide bisnis. Pertama, ialah kebutuhan dan permintaan pasar. Kedua, keahlian dan keterampilan, survei. Ketiga, survei. Keempat, hobi dan minat. Kelima, kreativitas. Keenam, jaringan dan relasi. Ketujuh, bisnis yang dimulai dari ATM atau amati tiru modifikasi. Kelapan, nasihat dan saran. Kesembilan, pengalaman kerja. Kesepuluh, mencari penemuan yang tidak sengaja. 11. Media massa. Ke-12 pameran. Ke-13 pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan sebuah sumber ide bisnis, ada beberapa teknik untuk mendapatkannya. Di antaranya tukar pikiran. Maksud ditukar pikiran ialah melalui diskusi, rapat, sharing atau aktivitas lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar individu. Biasanya ini dilakukan para sahabat atau orang yang berpengalaman lebih. Kedua, berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi. Juga merupakan teknik untuk mendapatkan ide bisnis, mengubah mimpi menjadi kenyataan atau memperoleh uang, menjadi bos, seperti menjadi orang yang dihormati, disegani, dan meningkatkan kepuasan hidup dan lain-lain. Ketiga, kawin silang, yaitu suatu upaya pertukaran pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman yang banyak, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Keempat, keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Kelima, pendekatan tidak langsung, yaitu upaya yang dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahasnya secara menyeluruh. Pada saat menemui jalan buntu, harus mempertimbangkan pendekatan baru. Keenam, komponen yang dimodifikasi yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama, cara memilih produk atau jasa yang disempurnakan atau yang diminati konsumen, membuat daftar tentang semuanya bagian dengan sistematis. Selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Ketujuh, meditasi. Meditasi merupakan suatu teknik yang menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran, perasaan, upaya yang dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri. Memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, menciptakan daya inovatif. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis yang akan kita buat. Siapa target atau pasar
cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran. Dan produk yang menjadi pilihannya itu produk yang dirasa cocok untuk para konsumen, yang diminati banyak orang, itu produk yang bagus untuk diproduksi. Menurut Jimmer, ide-ide dari wirausaha dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan yang besar. Untuk itu, perlu kita melakukan identifikasi serta evaluasi semua risiko yang mungkin timbul dari terciptanya peluang usaha tersebut. Setelah kita berhasil membangun sebuah bisnis, kita juga harus mengembangkannya lebih bagus lagi agar para konsumen tidak bosan dan tidak jenuh dengan produk-produk yang kita hasilkan. Ada beberapa poin untuk mengembangkan sebuah usaha bisnis itu agar diminati banyak konsumen. Di antaranya, menentukan sumber ide bisnis, menentukan ide bisnis yang bagus. Ketiga, daftar ide bisnis. Keempat, persaingan dengan produk asing, menentukan pasar, penelitian dan analisis identitas. Itu mungkin beberapanya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya sampaikan terkait materi ide bisnis. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.